menjelaskan bagaimana e-commerce mempengaruhi transaksi bisnis ke bisnis. Nah, sebelumnya itu kita cari dulu pengertian e-commerce mempengaruhi transaksi bisnis ke bisnis. Nah, menurut saya pengertian e-commerce mempengaruhi transaksi bisnis ke bisnis adalah perdagangan antara perusahaan bisnis atau B2B atau business to business mewakili pasar yang sangat besar. Bisnis ke bisnis, e-commerce mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan bisnis. Semakin banyak transaksi ini mengalir berbagai mekanisme yang memungkinkan internet. Sekitar 80% e-commerce atau online B2B masih berbasis pada sistem properti atau elektronik dan interchange. Nah, teknologi internet dan web memungkinkan bisnis membuat etalase baru untuk dijual ke bisnis lain dengan display grafis multimedia dan fitur interaktif yang serupa dengan perdagangan B2C. Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistem e-commerce adalah dengan menggunakan e-commerce perusahaan dapat lebih efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Ya. Itu menurut saya ada 6. Satu, ada pengendalian akses dan keamanan. Situs e-commerce harus memberikan percaya pada akses yang aman untuk berbagai pihak transaksi e-commerce. Misalnya dengannya disediakan kata kunci atau file enkripsi untuk menghindari kegagalan sistem. Terus kedua, ada membuat profil dan personalia. Nah, tujuan membuat profil dan persona adalah untuk mengenali kita sebagai pemakai individual, memberikan tampilan personalia, saran atas produk. Terus ketiga, ada manajemen pencarian. Nah, software e-commerce ini harus meliputi komponen mesin pencari situs web untuk membantu para pelanggan mencari barangnya. Terus keempat, ada multimedia yang membuat informasi produk sehingga membuat dan mengelola katalog rangkaian utama dari manajemen isi. Terus ada manajemen arus kerja. Manajemen arus kerja itu adalah sistem arus kerja yang digunakan membantu karyawan secara efektif dalam bekerja. Terus proses pembayaran elektronik. Nah, pembayaran sebagai proses nyata dan penting dalam transaksi e-commerce terlibat dalam bisnis B2C yang menggunakan kartu kredit atau bank. Ya. Nah, pertama saya akan sebutkan dulu dampak positifnya. Kan pasti kalau ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan dampak positif. Satu, ada revenue stream atau aliran pendapatan baru yang lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Terus kedua, ada dapat meningkatkan market expose atau pangsa pasar. Terus operating cost atau menurunkan biaya operasional. Terus global reach, melebarkan jangkauan. Terus ada meningkatkan customer loyalty. Terus ada meningkatkan supplier management dan memperpendek waktu produksi. Dampak negatifnya, satu, ada kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan atau seorang penipu. Terus kedua, ada pencurian informasi rahasia yang berharga. Terus ketiganya, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Terus keempat, ada pengguna akses sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang peretas program atau hacker berhasil membobol sistem perbankan lalu memindahkan sejumlah rekeningnya ke rekeningnya pribadinya. Terus adanya kehilangan kepercayaan kepada konsumen. Ini berbagai macam faktor sih, sepertinya usaha yang dilakukan sengaja oleh pihak yang lebih berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Terus yang terakhir, ada kerugian yang tidak terduga tuh, maksudnya disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja atau ketidakjujuran. Ya.
aplikasi e-commerce tuh ada satu, ada layanan berbasis lokasi e-commerce yang menyediakan jenis browser khusus untuk ponsel pintar yang dilengkapi dengan sistem penentuan posisi atau GPS. Terus kedua, perbankan dan jasa keuangan. Terus ketiga, periklanan, nirkabel dan retailing. Terus yang keempat ada games dan hiburan. Ya, menurut saya sekian tentang bagaimana e-commerce B2B itu bisnis atau bisnis to bisnis. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.